Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Gelora Muda. Kapanpun kamu dengar dan nonton podcast ini ya. Gimana kabar kamu sejauh ini? Semoga apapun yang terjadi, Gelora Muda bisa mengambil setiap hikmah yang terjadi ya. Sebelumnya aku ucapin selamat untuk seluruh Gelora Muda yang dinyatakan sebagai calon mahasiswa baru FISIP Unsri tahun 2022. Tentu bukan perjuangan yang mudah ya. Namun kini sudah satu langkah lebih dekat nih untuk resmi menjadi mahasiswa baru FISIP Unsri tahun 2022. Selamat! Kenalin, nama aku Berliana dari Ilmu Komunikasi 2020 dan aku akan memandu podcast nih, Gelora Podcast seri 1 mengenai tentang bagaimana sih pergerakan mahasiswa saat ini dan bagaimana sebenarnya peran mahasiswa itu di kampus. Tentunya aku nggak mau ngobrol sendirian nih karena aku sudah ditemenin oleh dua narasumber yang ganteng yang sudah Gelora Muda bisa lihat ya di kamera. Itu yang pertama ada Kak Muhammad Rizky selaku Wakil Gubernur Mahasiswa BEM KM FISIP Unsri. Halo Kak Rizky. Halo Berli. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Rizky ini bisa dipanggil Ezi juga Kak ya? Oke, senang ketemu dengan Kak Ezi. Yang kedua ada dari Ketua Umum DPMKM FISIP Unsri yaitu Kak Mardianto. Halo Kak Mardi. Halo. Halo, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Senang ketemu dengan Kak Mardi. Nah, Gelora Muda, mungkin Gelora Muda masih asing ya dengan istilah BEM dan DPM karena waktu SMA itu kita nggak ada nih istilah BEM DPM karena cuman ada OSIS, MPK dan juga beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMA. Nah, untuk menjawab kebingungan dari Gelora Muda nih, mari kita dengarkan dulu nih apa sih sebenarnya BEM sama DPM itu. Boleh dari Kak Ezi dulu nih untuk menjelaskan sebenarnya seperti apa sih organisasi BEM itu. Ya, mungkin dari BEM dulu ya untuk kawan-kawan calon mahasiswa baru FISIP Unsri 2022. Bahwasanya BEM ini suatu organisasi yang ada di universitas baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Yang mana BEM ini posisinya sebagai organisasi kritis pemerintahan yang artinya ketika di pemerintahan itu ada sedang kekacauan, maka disitulah kawan-kawan BEM, kawan-kawan mahasiswa mengkritisi apa yang seharusnya kita kritisi gitu. Jadi di BEM itu sendiri kita lebih fokusnya dari pergerakan, advokasinya juga gitu. Iya. Terus juga sesuai dengan namanya ya eksekutif. Iya, eksekutif. Penggerakannya di bidang eksekutif dan juga advokasi lainnya. Oke, lanjut nih. Kita kenal sama DPM nih. Silakan Kak Mardi jelaskan apa sih DPM itu? Oke, mungkin secara singkatnya gini, DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, atau mungkin teman-teman tahu DPR nih. Nah, jadi fungsi DPM itu hampir sama, bukan sama sih, sebenarnya sama fungsinya. Kayak DPR yang kita kenal gitu. Ada 3 fungsi pengawasan, terus itu ada budgeting, terus itu ada legislasi atau yang buat peraturan gitu. Oke, jadi kalau yang BEM tadi itu eksekutif, kalau yang DPM ini legislatifnya Kak ya. Iya, Oke, benar. jadi lebih ke fungsi pengawasan ya. Yang diawasi siapa nih Kak? Yang diawasin yang pasti ya organisasi internal kayak dari BEM, terus itu Ormawa kayak ada Cogito kalau di FISIP, terus ada Waki dan juga HMJ ya tentunya kayak Himasos dan lainnya gitu. Oke, artinya banyak ya, termasuk BEM pun ikut diawasi ya. Iya, Jadi betul. misalnya ketika BEM ngadain kegiatan yang mengawasi adalah DPM, betul? Iya, kurang lebih gitu. Misalnya ada kegiatan-kegiatan gitu, pasti ada laporannya dan sebagainya sebagai bentuk pengawasan dari kami. Oke, nah itu nih Gelora Muda. Jadi kalau misalnya BEM nih fokusnya ke eksekutif, tapi kalau DPM itu lebih ke pengawasannya legislatif. Nah, kalau kita ngomongin BEM sama DPM nih Kak ya, tadi kan Kak Ezi sebagai Wakil Gubernur Mahasiswa ya, kalau Kak Mardi ini sebagai Ketua Umum DPM. Penyebutan namanya pun berbeda ya. Apakah kalau susunan ataupun struktur organisasi itu beda juga nih? Kalau dari DPM tuh gimana Kak struktur organisasinya? Kalau DPM itu terdiri ada 3 ya, pramunsur pimpinan, terus ada komisi dan badan. Nah, kalau di DPM FISIP ini ada 4 komisi, 4 badan, sama unsur pimpinan ada 4 orang. Dan juga di DPM ini agak khas ya. Maksudnya di sini DPM itu dia perwakilan dari setiap jurusan ada 7 orang. Jadi tiap jurusan itu harus mengirimkan perwakilannya ke DPM itu sampai 7 orang sebagai anggota legislatif. Itu wajib. Oke. Kalau misalnya kalau dari BEM nih strukturnya gimana nih Kak? Apakah sama kayak pemerintah ada gubernur terus ada susunan-susunan ke bawahnya?
Kalau untuk di BEM sendiri itu mungkin hampir persis sama lah gitu ya. Mulai dari unsur pimpinan yaitu ada gubernur mahasiswa dan wakil beserta jajarannya, terus juga ada badan pengurus harian dan di bawahnya itu ada staf ahli, staf khusus dan juga staf muda. Oke, cukup kompleks ya untuk struktur organisasi dari BEM DPM ini. Mungkin kalau untuk gelora muda yang kepo nih tentang struktur organisasi dari BEM dan DPM mungkin bisa nanti join ya setelah resmi jadi maba gitu kan, Boleh bisa banget, join. boleh banget. Oke, kalau maba yang mau join nih kira-kira semester berapa Kak bisa join ke BEM sama DPM? Kalau di BEM semester berapa Kalau di minimal? BEM itu udah bisa join di semester 2. Oke, kalau di DPM? Semester 2 juga rata-rata kalau untuk oprek dari BEM sama DPM ya. Iya. Di semester 2. Oke, jadi harus menghabiskan 1 tahun akademik dulu ya gitu Iya. baru bisa daftar. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih masalah topik kita ini menarik banget nih mengenai pergerakan mahasiswa dan sebenarnya peran mahasiswa sekarang tuh seperti apa ya? Kalau kita bilang pergerakan ya, aku jadi flashback ke tahun 1998 gitu. Dimana pergerakan saat itu jadi kayak tombak mahasiswa banget gitu ya. Nah, kalau dari Kak Ezi nih selaku wakil gubernur mahasiswa, gimana pandangannya tentang pergerakan saat ini? Khususnya di era yang pandemi ya. Iya. Ya, untuk pergerakan saat ini ya, karena memang kita tidak bisa menyamaratakan antara mahasiswa di tahun 1966 maupun 98 dan mahasiswa sekarang gitu. Karena pada dasarnya setiap era itu memiliki ciri khasnya masing-masing gitu. Kenapa di tahun 1998 itu pecah? Karena memang perekonomian Indonesia terus juga dari beberapa aspek itu sudah mengalami kekacauan yang sangat parah sehingga mahasiswa dari Sabang sampai Merauke itu berbondong-bondong datang ke DPR RI. Nah, untuk mahasiswa saat ini lebih fokusnya itu dan harusnya kita itu lebih kritis lagi gitu. Jangan sampai pada saat kita turun aksi ke jalan itu kita tidak tahu nih apa yang kita aksikan gitu. Terus juga kita tidak tahu nih apa yang seharusnya kita bahas gitu. Karena dilihat dari sekarang itu kebanyakan mahasiswa turun aksi, turun ke jalan itu cuma untuk eksistensi semata gitu tanpa mengetahui apa sih yang diaksikan gitu. Bener sih aku setuju karena kebanyakan kayak pengen foto aja gitu ya, kemudian post di Instagram gitu kan, captionnya kayak ngasih tahu kalau aku ikut aksi, padahal dia nggak tahu gitu kan yang diaksikan itu apa. Gelora muda jangan gitu ya, jadi kalau ikut aksi harus riset dulu ya Kak ya tentang apa dulu, masalahnya. itu. Oke, biasanya kalau di BEM tuh ada kajian khusus ya kayak kalau setiap mau aksi Kalau gitu. setiap mau aksi itu ada kajian khususnya gitu. Jadi seluruh kawan-kawan itu dikumpulin dulu. Jadi kita riset bareng-bareng nih, apa nih yang harus kita kritisi gitu kan. Jangan sampai nanti ketika kita aksi ke jalan itu istilahnya ngangong ya gitu, nggak tahu gitu mau bahas apa gitu kan. Terus apa nih yang harus kita aksikan gitu. Dan juga untuk aksi itu sendiri itu sebetulnya rangkaian yang panjang yang pada akhirnya untuk aksi gitu. Karena sebelum aksi itu masih ada mediasi-mediasi lainnya gitu, seperti konsolidasi ataupun audiensi bersama pihak pemerintahan gitu. Oke, kalau itu dari sisi BEM ya, jadi harus menyusun mediasi dan segala macam sampai akhirnya aksi. Kalau dari sisi DPM nih Kak, kalau lagi aksi nih, biasanya kan kalau aksi itu identik dengan anak BEM ya. Apakah anak DPM juga nggak ikut aksi atau ikut membersamai BEM? Yang pasti ya BEM DPM itu selalu beriringan gitu. Jadi setiap ada permasalahan atau apapun selalu koordinasi gitu. Terkait misalnya masalah tentang pergerakan, sebenarnya kalau kita flashback lagi nih ke belakang, sebelum kemerdekaan kita itu udah adanya pergerakan mahasiswa atau yang namanya itu Budi Utomo, kalau teman-teman tahu. Itu pada tahun 1920-an itu sudah terbentuk pelajar-pelajar muda yang bersekolah pada saat itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda ya. Lanjut pada saat 1960-an ya kayaknya ya. 60-an itu pada saat pengalihan dari Presiden Soekarno ke Soeharto gitu. Nah kan tapi ya pada saat pemerintahan Soeharto kita tahu sendiri gitu. Pada saat itu pergerakan mahasiswa itu sedikit dibungkam dengan peraturan yang ada gitu. Jadi setiap unsur di kampus itu agak lebih ketat gitu peraturannya tentang pergerakan mahasiswa. Sehingga pada tahun 1998 yang udah dijelasin sama Kak Eji tadi, ya itu pecah gitu. Puncaknya ya puncaknya di situ gitu, reformasinya di situ gitu. Dan kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya pergerakan mahasiswa itu bukan hanya kita turun ke jalan gitu, bukan cuman kita demo di depan gedung DPR gitu, tapi masih banyak cara gitu. Aku keinget satu cerita gitu, di kejadiannya bukan di Indonesia tapi ya, itu di Australia pada saat itu ada salah satu mahasiswa. Dia itu ingin mengirimkan suaranya kepada anggota parlemen yang di sana, akan tapi tidak digubris, sehingga dia itu membuat campaign. Pada saat itu ada 3 orang temennya
2 orang dari mahasiswa dan 1 adiknya gitu. Dia membuat campaign untuk mensuarakan atau mengirimkan suaranya itu ke anggota parlemen, sehingga ya tadi dari email terus di nomor HP-nya itu pokoknya anggota parlemen itu sampai diteror gitu, sehingga puncaknya anggota parlemen itu sampai tidak bisa mengikuti lagi atau gimana, puncaknya udah diprotes gitu. Nah itu kan sebagai bentuk bukan cuman kita hanya turun ke jalan gitu, memang mungkin salah satu cara, bukan satu-satunya cara gitu, tapi mungkin masih banyak opsi lain ya. Masih banyak cara untuk kita melakukan pergerakan yang pasti itu berdampak pada masyarakat luas gitu, yang mendukung masyarakat luas. Pantas aja ya kayak kalau tahun 1998 tuh dibilang era reformasi, karena kayak perubahan banget gitu ya, dari yang awalnya aksi itu jadi terbatas, akhirnya pada tahun itu jadi lebih mendapatkan puncaknya gitu ya. Iya, puncaknya itu. Oke, tadi aku tertarik nih dengan statement dari Kak Mardi, yang Kak Mardi mengatakan bahwasanya aksi yang turun ke jalan itu bukan satu-satunya gitu kan, satunya cara. Nah, gini kan perkembangan zaman ini semakin maju Kak ya. Terutama kita nih udah masuk ke 4.0 di mana kayak kita ini serba digital loh gitu kan. Bahkan kayak kita mau komunikasi aja saat ini nih, contohnya ada kita bisa ketemu lewat YouTube, bisa lewat Spotify gitu yang saat ini Gelora Muda dengarkan. Nah, menurut Kakak nih, sebenarnya kayak di tahun sekarang itu dari Kak Mardi sama Kak Ezia itu kita lebih baik kayak aksi yang secara langsung ke jalan atau lewat aksi media sosial yang saat ini lagi rame-ramenya gitu. Kalau dari Kak Ezi gimana? Ya, untuk masalah aksi ya gitu. Jadi aksi ini sebuah jalan terakhir yang dimana itu ya aksi media ini sebagai pelengkap gitu. Jadi dengan memanfaatkan teknologi sekarang, jadi mahasiswa itu bukan hanya sekedar dari kumpulan dari orang ke orang gitu, tapi juga sudah bisa menyebarluaskan gitu. Nah, yang mana dengan pemanfaatan teknologi saat ini kita juga bisa menyebarluaskan nih isu-isu apa saja yang sedang hangat di daerah lainnya gitu. Jadi memang dengan pemanfaatan inilah kita bisa saling berkomunikasi juga gitu, dan juga berdiskusi sama kawan-kawan mahasiswa yang ada di luar Sumatera Selatan gitu. Jadi kita saling tukar pikiran nih apa nih yang sedang hangat di sana gitu, dan kita kaji bareng-bareng gitu. Karena di BEM/FISIP Unsri sendiri itu ada aliansi yang bernama Aliansi BEM/FISIP se-Sumatera gitu. Jadi kawan-kawan dari Aceh sampai Lampung itu yang FISIP-nya itu udah ada aliansinya gitu. Anak BEM gabung ke aliansi itu atau beberapa aja Kak? Iya, itu anak BEM yang gabung. Oke, nah kalau menurut Kak Mardianto nih, gimana sih pergerakan yang sebaiknya dilakukan sekarang? Apakah tetap pakai aksi turun ke jalan langsung atau melalui media sosial yang seperti ramai terjadi nih? Oke, kalau untuk bahas masalah itu sebenarnya agak menarik ya. Kita lebih baik turun ke jalan atau kita lebih baik di media sosial? Sebenarnya baik lagi gitu. Apa yang kita kritisi? Apa yang kita permasalahkan gitu. Kalaupun pada saat turun ke jalan itu menjadi sebuah cara yang lebih baik, ya maka kita turun jalan. Atau bisa keduanya, kita turun ke jalan atau kita melalui media sosial, teknologi yang saat ini, atau dengan cara langsung berkoordinasi dengan pemerintahan. Sebenarnya kalau itu tuh ya beriringan aja gitu. Lebih atau kita bisa melihat gitu. Lebih baik kita itu misalnya suatu permasalahan RKUHP, bisa kita bahas masalah ini. Apakah kita yang lagi rame nih sekarang nih, yang lagi hangat-hangatnya nih, apakah itu kita langsung turun ke jalan? Ya bisa jadi. Apakah di media sosial juga bisa jadi gitu. Tapi mungkin dikaji dulu nih mana yang lebih baik. Ataukah kita turun ke jalan lebih efektif untuk menyuarakan aspirasi kita, atau mungkin cukup dengan media sosial, atau mungkin ya berkoordinasi langsung sama pemerintah dengan perwakilan kita, misalnya dari BEM itu mengirimkan presmanya dan gubernur-gubernurnya gitu, mengirimkan langsung ke sana gitu, atau membuat suatu forum khusus untuk berdiskusi gitu antara pemerintah gitu sama aktivis-aktivis dan para pelajar-pelajar muda ini gitu. Oke, jadi balik lagi tergantung masalahnya apa gitu, kayak apa yang mau dikritisi. Jadi bisa menggunakan media sosial, bisa langsung turun ke aksi, atau bisa kedua-duanya gitu ya. Lebih mantap lagi kayaknya kedua-duanya ya. Karena kalau kita lihat sekarang juga kayaknya media sosial ini bukan cuma digunakan oleh mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, tapi juga oleh aktor-aktor politik ya. Contohnya kayak Pak Sandiaga itu kan aktif banget kan di Instagram gitu kan. Nah, itu gimana menurut Kak Mardi terkait penggunaan media sosial oleh aktor politik? Itu merupakan salah satu distribusi komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya. Ya, saya rasa itu harus dilakukan ya, nggak mungkin dilakukan sama pemerintah bagaimana dia menyampaikan
sebuah informasi gitu ya, pasti dengan perkembangan zaman ya kita harus mengikuti gitu dengan media sosial, dan itu merupakan suatu hal yang wajib untuk baik itu kita masyarakat umum, apalagi pejabat-pejabat publik gitu yang notabene-nya ya publik gitu, maksudnya ya tokoh dikenal masyarakat luas, masa pejabat publik nggak dikenal gitu kan agak aneh gitu ya. Harus aktif medsos ya. Salah satunya yaitu tadi pengenalan publiknya dengan menggunakan media sosial. Oke, gitu. ngomong-ngomong media sosial nih, ngomongin pergerakan mahasiswa, terus ketemu lagi aktor politik. Kalau dari Kak Ezi sendiri nih, sebenarnya kayak pendekatan apa sih yang harus digunakan aktor politik dalam menggunakan media sosialnya biar mahasiswa nih khususnya, karena kan biasanya nih mahasiswa nih yang paling kritis gitu kan, mengkritisi para pejabat pemerintah. Itu harusnya seperti apa Kak pendekatannya? Pendekatan yang harus dilakukan oleh aktor politik itu mungkin ini ya, aku pernah baca salah satu buku gitu, yang dimana sentuhlah hati mereka, maka mereka akan mengikuti dengan pikiran kita dan selaras gitu. Yang artinya memang aktor politik itu harus menyentuh dulu nih hati setiap rakyatnya gitu, terutama mungkin mahasiswa kalangan muda gitu. Jadi aktor politik ini sebagai percontohan gitu, yang nantinya misal nih kayak lebih kayak nggak canggung sama anak muda gitu, terus juga gaul gitu. Jadi emang aktor politik inilah yang menjadi bahan contoh untuk masyarakatnya gitu, yang nantinya masyarakatnya itu bisa lebih enak lagi gitu ketika memang misalnya si A gitu dia lebih nyaman gitu dan aman gitu, karena nggak terlalu canggung gitu. Karena ada beberapa aktor politik juga yang mereka itu ngerasa paling superior gitu, sehingga memang ada beberapa masyarakat yang enggan gitu untuk memfollow mungkin medianya ataupun mengikuti kabar-kabarnya gitu. Oke, jadi itu ya Gelora Muda, jawaban dari Kak Ezi dan juga Kak Mardianto. Nah, kalau kita ngomongin mahasiswa juga nih Kak ya, ini kan lagi kita ngebahas masalah aksi dan pergerakan mahasiswa nih. Sobat Gelora mungkin bingung nih, apakah peran mahasiswa ini cuman sekedar aksi-aksi doang gitu? Nah, kalau dari Kak Ezi nih, selain kita harus mengkritisi pemerintah, peran apa lagi yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Sebetulnya ketika kita menyelami dunia kampus itu harus tahu dulu ya, apa mahasiswa dan mahasiswa itu apa gitu. Karena sejatinya mahasiswa itu memiliki 5 peran dan fungsi. Pertama itu agent of change, iron stock, terus juga guardian of value dan moral force, dan juga beberapa yang lainnya gitu. Jadi memang mahasiswa ini menjadi bahan percontohan yang sangat apik lah dan baik di kalangan masyarakatnya gitu. Jadi emang mahasiswa itu bukan cuma sekedar belajar saja gitu, dan harus bedakan antara mahasiswa dan siswa gitu, karena mahasiswa ini adalah maha dari segala maha gitu. Mungkin ada, kalau dari kating-kating terdahulu bilang ada 2 maha nih, maha kuasa sama mahasiswa gitu. Karena mahasiswa juga mereka bukan hanya sekedar fokus untuk urusan prodi perkuliahannya saja, tapi harus peka dalam keadaan-keadaan yang lain, contoh keadaan sosial di sekitarnya gitu. Oke, namanya juga maha ya, jadi harus memahami. Iya, harus memahami dan juga harus cepat tanggap juga ya gitu dalam apa yang terjadi di sekitar. Oke, kalau menurut Kak Mardi nih, apa sih peran yang harus dilakukan oleh mahasiswa khususnya untuk mahasiswa baru nih, Gelora Muda yang baru mau memasuki perkuliahan? Ya, sebenarnya kalau kita langsung terjun ke pergerakan itu kan berarti kita itu memilih gitu. Pergerakan bukan hanya kita untuk mengkritisi pemerintah saja, tapi pergerakan itu merubah sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisinya dan dikembalikan lagi atau memperbaiki situasi yang ada gitu. Dalam artian berarti ada 2 cara nih. Yang pertama itu ya tadi kita langsung pemerintahan, yang kedua kita langsung terjun ke masyarakat. Nah, cara kedua ini mungkin salah satu cara yang mungkin cukup efektif gitu untuk bagaimana menyadarkan masyarakat terhadap lingkungan sosial, lingkungan sekitar kita gitu. Jadi mungkin pergerakan dalam bidang kita membantu masyarakat secara langsung gitu dengan mengadakannya, membuat yayasan atau kita membuka suatu komunitas yang dalam hal ini membantu masyarakat supaya menjadi lebih baik gitu. Jadi ya kalau kita hanya memahami gitu pergerakannya itu hanya cuman demo, cuman krisis, enggak, bukan cuman itu maksudnya pergerakan, tapi pergerakan kita itu langsung terjun ke masyarakat, merubah dan memperbaiki situasi yang ada dan tidak sesuai dengan kondisinya gitu. Oke, luar biasa. Jadi balik lagi bukan hanya untuk pergerakan aja gitu ya, tapi bagaimana cara kita memberikan dampak ke masyarakat gitu ya. Karena mahasiswa ini kan bakal kembali lagi gitu ya ke masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa memberikan dampak yang positif gitu, merubah yang kata Kak Mardianto dan Kak Ezi tadi. Oke, kalau kita ngomongin aksi nih, kira-kira bukan kira-kira sih, tapi terakhir kali BEM sama DPM ikut aksi tuh kapan nih Kak? Dari Kak Mardianto dulu nih.
Kalau aku secara pribadi ya, itu sebenarnya kalau ikut aksi mungkin secara langsung ya. Dalam konteks secara langsung itu pas aku 2019 pada saat itu tentang apa itu? Tentang RKUHP RKUHP juga yang lagi gitu ya, lagi gitu kan. Nah, yang itu juga dan apa ya? Hal itu menjadi sesuatu yang menarik ya, di mana gitu kita berkumpul di suatu tempat menyuarakan aspirasi panas-panasan, hujan-hujan gitu. Dan alhamdulillahnya waktu itu sampai alhamdulillah aspirasi kami didengarkan. Waktu itu pada saat itu ada ketua DPR-nya juga, waktu itu ibu siapa saya lupa, langsung turun gitu. Tapi memang itu pada saat itu memang sudah agak sore gitu. Tapi itu merupakan salah satu pengalaman yang luar biasa ya menurut aku sama diri aku sendiri, karena itu yang nggak bisa mungkin jarang terulang ya, langsung turun ke jalan gitu sama teman-teman menyuarakan aspirasi dan menuntut keadilan di masyarakat gitu. Cukup berkesan ya Cukup berkesan 2019 sih. kali itu. Kalau dari Kak Ezi nih, kapan nih Kak terakhir kali terlibat dalam aksi? Terakhir kali terlibat dalam aksi mungkin yang terdekat ini tentang aksi massa di Monpera. Jadi seperti mimbar bebas lah gitu kan, dan pencerdasan terhadap masyarakat gitu. Yang karena juga aksi ini bukan berbicara tentang mahasiswa saja gitu. Jadi baik itu dari masyarakat, buruh, tani dan juga pemuda khususnya itu harus melek akan hal itu gitu. Jadi jangan seolah-olah stigma orang itu yang harus aksi cuman mahasiswa itu bukan, no gitu. Karena sekali lagi semua orang bisa terlibat dan semua orang bisa kena dampak dari apa yang telah nanti disepakati oleh para elit politik yang ada di atas sana gitu. Oke, kalau dari videonya juga memang banyak ya Kak, bukan hanya mahasiswa, bahkan bukan mahasiswa Unsri aja gitu, tapi mahasiswa UIN, Bina Dharma dan segala universitas ya. Oke, kalau balik lagi nih Kak ya. Kalau BEM sama DPM ini kan memang organisasi yang berbasis di pergerakan dan pengawasan gitu ya. Tapi kan proker ini pasti ada proker ya, program kerja gitu. Jadi selama satu periode nggak mungkin kan cuman aksi-aksi aja gitu. Nah, kalau proker unggulan dari BEM FISIP nih apa nih Kak Ezi? Ya, untuk proker unggulan dari BEM itu sebetulnya banyak ya. Cuman untuk agenda terdekat itu ada yang namanya Sriwijaya Mengabdi sama Simporia Sriwijaya gitu. Yaitu Sriwijaya Mengabdi tentang sesuai dengan dari Tridharma perguruan tinggi ya, yaitu pengabdian. Jadi dari BEM FISIP itu sendiri ada pengabdian khususnya di desa Tanjung Pering di Indralaya gitu. Dan juga satu lagi tuh ada Simporia Sriwijaya, yaitu konser yang artisnya itu Viera sama Ardito gitu. Dan itu dimulai tanggal 1 Oktober untuk konsernya berlangsung gitu. Yang Mengabdi itu kapan mulainya? Di Sriwijaya Mengabdi diperkirakan Agustus sudah mulai. Oke, udah bentar lagi ya, 1 bulan lagi ya dalam waktu dekat. Oke, kalau dari DPM nih Kak, program kerja unggulannya? Sebenarnya program kerja unggulan ya, kami itu sebenarnya untuk menjalankan program kerja tidak lepas dari 3 fungsi tadi, pengawasan, budgeting, sama legislasi. Dan mungkin agenda terdekat yang saat ini kami laksanain yaitu prolegnas gitu, program legislasi fakultas, di mana program itu tuh untuk merevisi peraturan fakultas gitu yang ada terutama di FISIP, lingkungan FISIP gitu. Dan itu kami udah mulai programnya cukup lama ya, karena ya tadi proses-prosesnya itu juga memakan waktu cukup lama supaya kebijakan atau peraturan-peraturan yang kami buat nanti bisa langsung berdampak pada masyarakat FISIP tentunya gitu. Dan kalau masalah waktu, prolegnas itu sudah kami mulai pada saat bulan Juni kemarin. Alhamdulillah di bulan Juni di akhir bulan Mei itu kami sudah mulai dari pembentukan panitia gitu untuk masalah prolegnas ini. Dan sampai sekarang alhamdulillah kemarin udah RDP kedua atau rapat dengar pendapat hasil dari masukan-masukan mahasiswa FISIP gitu untuk peraturannya gitu. Dan mungkin program yang kedua yaitu yang mungkin terdekat ya, itu sekolah politik. Jadi sekolah politik itu konsepan kami yaitu ya tadi kita membuka kelas umum ke masyarakat mengenai dunia politik, terutama dunia legislasi, supaya pemahaman masyarakat terhadap dunia legislasi itu lebih lebih luas lagi gitu, nggak cuman yang ada di media sosial yang sedang yang sering di campaign atau di beritain sama media-media gitu kan. Takutnya kami juga membantu gitu pemahaman masyarakat tentang teras politika tadi gitu kan. Berarti bukan hanya untuk mahasiswa ilmu sosial politik aja ya, tapi untuk masyarakat umum tentu pasti. Oke. Untuk yang prolegnas tadi walaupun DPM yang membuat peraturan dan kebijakan tapi tetap berdiskusi dengan seluruh Ormawa kan? Iya, pastinya gitu. Itu kan baik lagi peraturan itu dibuat untuk masyarakat FISIP. Ya.
Dan yang hal ini kami bekerja sama seluruh Ormawa, apalagi sama DPM. Maksudnya sama BEM gitu ya. Notabene ya partner kami kerja gitu berdua gitu kan. Iya. Kayak Gitu sih. sepasang ya BEM dan DPM ini. Oke, itu ya untuk Gelora Muda proker unggulan dari BEM dan juga DPM. Gak sabar banget gak sih kita nantiin program kerja dari BEM dan DPM. Semoga program kerja yang mau dicanangkan ini berjalan dengan baik dan sukses nanti ya Kak ya. Oke, nah gak terasa nih kita udah hampir di penghujung acara nih Kak. Sebelum kita tutup nih, boleh kasih closing statement dulu yang bisa harapan atau ajakan untuk Gelora Muda yang akan memasuki perkuliahan. Boleh dari Kak Ezi dulu. Ya, oke. Mungkin sedikit tambahan dari yang tadi ya. Mungkin kawan-kawan bingung kok eksekutif tapi ada lebih kegiatan eventnya gitu. Jadi dalam BEM ini membuat untuk mahasiswa supaya tidak setelah itu merasa jenuh ya, karena di situ ada pergerakan sama advokasi, maka ditambah lagi dengan event organizer gitu. Jadi dalam BEM juga bukan hanya berbicara tentang pergerakan dan advokasi, tapi juga tentang proker-proker kayak IO itu, event organizer itu pasti bakalan ada gitu di sana. Dan untuk closing statementnya untuk mahasiswa terkhusus 2022 ya, ambillah peran ketika kalian berani dan bisa untuk mengambilnya. Karena ketika kalian menunggu teman-teman yang lain, itu tak akan sampai di penghujung. Akan tapi mari bersama-sama kita saling sambut di seberang untuk menyusuri jalanan yang sepi. Dan nantinya kita akan bersama-sama mengukir sebuah sejarah baru yang nanti menjadi sebuah gerbang mahakarya yang sangat luar biasa nantinya untuk universitas kita tercinta. Luar biasa sekali closing statementnya, mengandung penuh quotes Kak Ezi ya. Oke, dari Kak Mardi nih closing statement untuk Gelora Muda yang lagi nonton dan lagi dengar podcast ini. Oke, kalau dari aku sih singkat aja ya. Pada saat kalian sudah mendapatkan gelar mahasiswa, maka kalian akan mendapatkan gelar intelektual muda. Di mana di situ kalian mendapatkan sebuah tanggung jawab sosial yang bertanggung jawab pada perubahan di masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, terkhususnya buat angkatan 22 nih yang baru masuk nih, kalian adalah salah satu ada intelektual muda yang nantinya akan langsung terjun ke masyarakat, merubah masyarakat, dan kalian adalah harapan masyarakat untuk merubah situasi, kondisi sosial menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, luar biasa. Jadi peran mahasiswa ini sebagai harapan bangsa juga ya Kak Mardianto. Oke, Gelora Muda, gak terasa ini udah hampir setengah jam kita nemenin kamu di podcast Gelora Podcast episode 1 dengan topik memahami pergerakan mahasiswa dan peranan mahasiswa di kampus. Gak terasa banget ya, semoga apa yang disampaikan dari Kak Ezi dan Kak Mardianto tadi itu dapat menjadi tambahan ilmu untuk sobat Gelora Muda yang lagi nonton podcast kali ini. Oke, sekian dari aku Berliana, Kak Ezi dan juga Kak Mardianto. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah. Kalau kamu masih kepo mengenai organisasi BEM dan DPM Visip Unsri, kamu boleh cek Instagramnya di @BEMVisipUnsri atau di @DPM Visip Unsri. Jangan lupa follow juga ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapan kamu nonton ini. Sampai jumpa di Gelora Podcast episode selanjutnya. See ya.